Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ar-rahama'il mukhlisin. Yang kami hormati ibu-ibu, para jemaah, para pemirsa Masjid Agung Palembang TV yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas 3 hal yang apabila kita miliki 3 hal ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kepengen selamat apa tidak? Ibu-ibu kepengen senang apa tidak? 3 hal yang perlu kita miliki agar kita bahagia. Yang pertama, masalah akidah, masalah keimanan, masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan di dalam diri kita seyakin-yakinnya bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita meminta, kita bersandar, kita berserah diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan itu sampai akhir hayat kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, taatlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita yakin kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Jadi ketika kita beriman, ketika kita di dalam Islam, maka kita harus taat dan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoda, jangan terpengaruh dengan statement, dengan ungkapan yang menyesatkan kita bagi umat Islam ini. Ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia, ada ungkapan, untuk apa sholat kalau sholat tidak khusyuk? Padahal sholat itu adalah suatu kewajiban yang telah diwajibkan Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Di dalam ayat tersebut itu perintah. Yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan sesuatu kewajiban. Artinya khusyuk atau tidak khusyuk salat kita, maka salat itu wajib. Jangan laju, ngapo dak ada salat? Aku belum khusyuk. Ngapo dak salat? Kaget nak khusyuk ke dulu. Ujung-ujungnya dak ada salat. Walaupun kita salat harus berusaha supaya salat kita khusyuk. Kemudian ada lagi ungkapan, untuk apa jilbab yang di luar hatinya tidak dijilbabi? Pas kita tanya kenapa tidak berjilbab, aku nak jilbab ya hati aku dulu, Ustaz. Mana nak jilbab ini hati? Jilbab itu perintah Allah. Jilbab itu memanjangkan pakaian untuk menutup aurat, itu adalah perintah Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah menyuruh Nabi untuk menyuruh istrinya, anak-anak perempuannya, perempuan-perempuan orang yang beriman untuk mengulurkan jilbabnya untuk menutup auratnya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang menjauhkan kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan akidah kita. Kuatkan iman kita sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, masalah ibadah. Setelah iman kepada Allah, maka tentu ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita, perintahkan kepada kita, maka kita harus taat. Ketahuilah ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia,
Hidup kita di dunia ini bukan sekedar hidup. Lahir, mesak, sekolah, kemudian kuliah, habis itu bergawe, habis itu berlaki, punya bini, punya anak, punya cocong, habis itu tua, mati. Demi Allah, bukan hanya itu hidup kita ini. Hidup kita di pojok dunia ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat, untuk mengabdi, untuk menyembahku, kata Allah. Jadi hidup kita di pojok dunia ini bukan tercongkok baik. Terjemur berhari-hari bertahun-tahun, tua, sakit, mati, dikubur buang. Tidak. Hidup kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal, untuk mempersiapkan sangu untuk perjalanan selanjutnya. Perjalanan kita masih jauh, ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia. Ada perjalanan setelah dunia ini, perjalanan alam barzah. Kemudian ada perjalanan alam akhirat yang akan kita pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan hidup di dunia ini. Yang melakukan kebaikan, yang melakukan ketaatan, maka dia akan mendapatkan kebaikan atas apa yang ia lakukan. Akan tetapi kalau hidup di dunia ini berbuat jahat, melakukan maksiat, melakukan dosa, permusuhan, maka dia akan mendapatkan kejahatan dari apa yang ia lakukan. Di dunia ini masih pacak berejo, masih pacak berasan kita ibu-ibu. Buntulah kita buntu, pacak berejo, pacak minjem dengan ketua, pacak berasan dengan uak bebek kita. Coba kalau buntu di dalam alam barzah, di akhirat kaget nak berasan dengan siapa gitu. Dah baca. Bu, aku nak berasan, bu, minjem amal kamu, bu, dikit lagi aku ni nak tanggung. Nah, dah baca, aku jaga kurang, aku nak berejo dengan orang lain. Oleh karena itu, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di atas dunia ini, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan sisa umur ini untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan dari apa yang kita lakukan. Allah akan lihat kita hari kiamat nanti. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat tubuh-tubuh kamu. Allah tidak akan melihat rupa-rupa kamu, akan tetapi Allah akan melihat hati